anjing. Ya iya. Ada. Lu enak kan ceritain soal malu sama tadi? Gimana sih? Kagak. Ngomongin apa? Lu enak nggak ngomongin tadi soal perdebatan tuh yang malu sama dia sekongkol lagi lah. Sekongkol. Agak gini gue kayak takutnya denger kayak ini kayak sindir gitu. Iya, gue kalau gue sih mikirnya kayak apa gue down dulu ya. Down dari project yang itu. Kalau kita podcast berjalan. Ada yang gue mikir gue mau sambil konten. Gue sambil kuliah sambil konten kan. Konten sambil lah kita pernah kita ini aja. Oh ya. Itu yang gue diingetin sama si BTW ingetin gue ya. Iya. Jadi itu ya juga yang di sama gimana ya? Gue mikir apa gue turn down dulu yang bagian usaha kita yang bubur itu. Gue agak step back dulu. Ya gue berarti fokus di konten, cari mulai dari belajar, terus konten buat gue mulai start nyari exposure. Iya. Sekarang setahun setengah itu lumayan. Atau mungkin dari sekarang gue udah harus mulai start iseng-iseng rekam diri gitu loh. Karena gue harus cari exposure juga. Karena menjadi psikolog, lu harus emang dunianya tuh lu harus cari namanya di sosial media. Iya. Ya mungkin buat pendengar kita yang belum tahu, kita kan emang rencana setelah ini kan kita lagi mulai podcast ya. Ya. Baru banget lah. Kita memang kan pengen bikin usaha. Ya bukan cuma lu, ya usaha makanan ini lah, usaha makanan. Bukan cuma lu yang kena pertentangan ini, gue juga dapet sebenarnya sama gue. Nah, gue kayak ya mungkin gaya bahasa gue agak batu ya, karena gue capek ditahan-tahan gitu loh. Sebenarnya mungkin motivasi kita tuh baik, kita kenapa gue berani gitu kayak lu ngajak gue mau mulai usaha. Kayak tadi gue udah bilang di dekade usia 20-an gue ini gue pengen bikin sesuatu gitu. Tapi kalau udah nanti gue udah usia kepala 30-an ke atas, gue nggak mau di usia segitu nanti gue nyesel kalau kok dulu gue ngapain aja ya, gue nggak berbuat apa-apa gitu. Ya, walaupun ini berhasil atau gagal lo nggak akan pernah tahu, duit kita kemakan, tapi kayak ya gue nggak mau nyesel aja sih. Capek gue mikirin kayak aduh ntar deh, aduh ini deh gitu. Kayak pas lo udah ngajak gue sama Dananca juga kayak wah ini nggak bisa tasok-tasok lagi nih, kita udah harus mulai gerak nih gitu loh. Setuju, soalnya gue juga mikir anjir, kayak sekarang kita 24 nih, bertiga nih. Ya tahun ini 24. Tahun ini lah 24. Gue mikir 34 tahun lagi bangsat. Cepet banget loh itu waktu. Lu nggak akan pernah tahu. Satu, lu nggak akan pernah tahu umur lu akan mana. Kedua, kalau kita udah nyampe 30, katakanlah syukur kita bertiga nih udah akhir berkeluarga dengan cewek kita masing-masing. Momen ketika lu udah punya keluarga kecil itu akan menahan lu nggak sih? Iya, lu akan mengconsider gitu. Bukannya beban ya, bukannya keluarga itu beban ya, tapi kayak lu memikirkan manajemen resiko yang lain juga, anak lu, istri lu gimana. Betul. Itu yang gue mikir. Makanya gue kenapa gue agak-agak mempush sekarang, kalau gue sekarang ya agak-agak ngepush kalau misalkan gue harus dapat gelar psikolog gue sebelum mau nikah. Gue nggak mau sampai usia gue 30 gue baru dapat gelar psikolog, atau setelah gue kerja berapa lama baru gue ambil gelar psikolog. Nah, gue mau ambil gelar itu secepat mungkin. Kenapa? Karena that's my goal gitu loh. That's untuk saat ini bisa dibilang itu end goal gue. Setelah itu gue tinggal menjalani hidup aja. Gue hanya jadi manusia biasa yang menjalani hidup, fokus dengan kerjaan. Gue mau usaha, mau apa ya, mau kerja, mau praktek gitu kan. Mimpi gue udah nggak banyak gitu loh. Ya. Mimpi terbesar gue cuman itu, dan itu yang menjadi akan gue keluarkan dulu gitu loh. Sebelum gue punya sebuah keluarga, sebelum gue memiliki ya pasti kalau usaha pasti akan ada ya percabangan. Cuman itu yang menjadi drive-nya sih itulah. Karena waktu itu bener-bener lu nggak akan pernah tahu gitu. Terus gue ini mungkin lanjutannya ya. Kalau misalnya gitu, kita berhasil gitu,
Ya, well, biasanya kita berhasil gitu. Hmm. Iya, yang untung juga mereka kan. Tapi kalau kita gagal ya udahlah, bisa kita mulai lagi gitu. Tapi kalau misalnya kita itu kan, kalau kita berhasil, kita megang duit yang dibilang mungkin nggak banyak banget tapi cukup lah, cukup buat jadi kaya. Cukup buat kaya. Patahnya jelek banget ya. Lu mau ngejokes di momen lagi serius tuh jelek banget. Cukup buat beli Ferrari 3 gitu. Wow. Ya kan cukup. Berarti kalau satu mobil 12M, 36 M. Bentar, buat 3 orang. Ya, buat 3 orang. Kan. Iya, terus gue jual lagi karena pusing gue ngurusin pajaknya. Pajaknya tinggi banget. Nah, lu mau ngejokes di posisi kita lagi enak, lagi ngeflow, patah. Aduh. Jangan ntar mejanya yang patah. Jadi gue patah. Nah, tapi gitu maksudnya. Ya, kadang kita yang dulunya khawatir, aduh mikir kapan ya kita mau usaha apa ya gitu, kita mau bikin apa ya, kita khawatir udah beberapa tahun, terus giliran kita yang udah berani, orang lain yang khawatir gitu kan. Benar. Kan kita bisa aja bilang kayak, ini duit saya yang kerja, saya yang ngumpulin bertahun-tahun, kayak gua aja nabung ya, dari gua masih kuliah gitu loh. Lu pada tahu gua kerja apaan kan? Ya. Gua dari kerja di bar, gua ngangkat kerat bir, beli Amer keluar, beli minuman keras, Pak beliin rokok dong, bos gua minta beliin gua rokok, gua nurut, jam 4 subuh gua masih ngerok sampah, gua ngajar les, gua jualan sneakers, gua ngantri sepatu sampai dari subuh sampai pagi 12 jam lah, sampai siang lah, sampai gua dapet barangnya gua jual lagi ke orang. Terus gua juga sempat jadi kru IO. Gue juga jualan baju bola, jualan pomade gitu-gitu ya. Lu tau lah dari gue SMP gue udah jualan gitu loh. Emang gue senang jualan orangnya. Networking sana sini gitu loh. Itu hal yang gue pupuk dari dulu gitu loh. Bukan cuma networkingnya, duitnya pun kayak dari situ ya gue sentuh adalah. Tapi kayak 50% atau 70% tuh gue pasti sisihin gitu. Biasanya kayak buat jajan buat apa, buat kasih orang rumah gitu. Biasanya gue tabung gitu. Kekumpul lah sekian puluh juta. Ini sedikit gara-gara saham Telkom turun. Ini saham Telkom ini lagi agak-agak brengsek juga ya. Ya, namanya saham ya, kita susah ngomong ya. Ya kita kan juga invest ke saham. Betul. Ya, tapi ya udahlah. Maksudnya mungkin bukannya signifikan banget gitu loh. Ya. Tapi maksudnya intinya gua ya dan lu juga gitu, Cak. Kita udah nabung tuh dari lama gitu. Ya entah misalnya lu ada keperluan buat motor, lu keperluan buat kuliah, gua belum tahu gua mau buat apa, pokoknya gua mau bisnis aja, gua mau bikin sesuatu entah itu makanan atau apapun. Nah sekarang nih saatnya kita yang udah termotivasi banget. Gua pengen, intinya kalaupun nggak berhasil minimal gua nggak nyesel gitu. Ya itu Pak. Yang beratnya bukan masalah duitnya, bener dah. Nyeselnya kayak gimana sih, ibaratnya kayak lu berak tapi masih ada sisanya gitu dalam, nggak keluar semua. Kemarin gue nonton podcastnya Raditya Dika sama Pange Benua dong. ada Pangeran Siahaan nama host dia hostnya. Gue kira Benua. Bukan anjay. Bukan Orang. Dia bilang, lu hidup tuh mau bikin apa sih sebenarnya? Lu bikin cerita kan, make stories kan. Ya kita bikin konten, kita mau bisnis, gua kerja, gua ketemu orang, networking segala macam, ngobrol, bercerita gitu. Lu punya pacar, nanti punya rencana mau merit, mau apa, beban lu, hal-hal yang happy yang terjadi di hidup lu gitu. Ya kita make stories gitu loh. Walaupun itu gagal, walaupun misalnya itu berhasil, ya kan semua jadi cerita lah, storytelling gitu kan. Gue pengen jadi content creator tuh bukan cuma sekadar yang ya bikin konten, cari exposure, terus cuan, terus apa gitu ya. Tentu kita mau. Cuman intinya gue juga pengen jadi orang yang bisa punya cerita gitu, storytelling, punya value yang bisa kita bagiin juga gitu loh. Nggak apa isinya kita ngomong-ngomong begini, nggak ada isinya, ngapain juga, gue juga malas gitu loh. Kira nggak mahal ini semua ini? Ya sih semua kan ya bayar. Kira kita tidak bayar. Apa itu endorse? Tolong belum lah.
Arogan banget soalnya. subscriber baru 5 anjay. Cuman ya gitu, gue apa ya, intinya gue gak mau nyesel lah. Gue pengen di hidup gue tuh kalau gue udah mati nanti gue gak mau nyesel gitu. Mau itu bisnis kayak, mau itu soal cewek kayak, mau itu soal nanti keluarga kayak, mau masa depan kayak gimana gitu. Gue gak nyesel lah intinya. Nah, itu sama seperti kayak yang kita sebut di episode sebelum-sebelumnya. Yang udah lama banget, yang agak-agak menjijikan itu. Cuman ya kita emang apa ya? Kita mau meninggalkan jejak gitu loh di hidup. Kita nggak sekedar orang yang mau cuman hidup lalu mati gitu loh. Lu lahir, sekolah, kerja, mati. Kan kita nggak mau kayak gitu doang gitu. Lu pasti ada cerita-cerita yang mau lu cerita ke cucu lu one day. Kalau lu punya cucu, kalau tidak punya ya mungkin lu ke cucu dari temen lu. Mungkin kan, kita nggak tahu ya. Berasa Rich Dad Poor Dad ya? Robert Kiyosaki jadinya. Kenapa jadi Robert Kiyosaki anjing? Kan yang kaya teman bapaknya ceritanya kan di bukunya. Oh iya benar. Iya benar. Dia belajar kan sama si omnya itu kan. Benar. Cuman ya itu apa ya? Kalau sekarang kita masih muda, kita masih punya waktu banyak gitu loh. Ya mungkin nggak semua orang berpikir kayak gini ya. Kayak seakan-akan tuh, Pak lu dikejar apa sih? Sukses gitu. Hal-hal duniawi gitu. Bukan. Ya emang gue juga dulu capek gitu, pernah susah gitu kan. Tapi kayak ya memang ada sisi muakai juga, tapi ada sisi juga masa sih Pak, lu hidup cuma sekali nggak buat apa-apa gitu. Kita kan tadi gue bilang kita rencana bisnis bubur. Itu kan simple ya. Ya lu bikin bubur, beli toppingnya apa segala macam, bikin ya bikin gerobak, pesen nanti ya jualan, promosi gitu ya. Tapi kalau itu jadi sesuatu yang bisa mengubah hidup lu dari semangkok bubur gitu, kan lucu ya. Lu pernah mikir gak sih kayak gitu? Gak kepikiran gua. Sumpah. Atau kayak tadinya kan kita mau IO mau apa, cuma kan gue bilang banyak risikonya. Kita bisnis yang bisa kita coba dulu aja gitu loh. Yang fast moving, yang duitnya cepat muter, ya kasarnya begitulah ya. Makanan kan begitu gitu loh, nggak ada yang tahu. Ya kalau ini bisa terjadi gitu, bisa jalan gitu. Ya apalagi lu mau mikir apa lagi? Kayak bisnis lain nggak apa lah, mau lu mie ayam kayak, mau lu mie pangsit kayak, mau lu jualan burger kayak gitu, mau jual makanan lain, gua nggak peduli anjir. Intinya jangan jualan cewek aja. Ya goblok. Intinya jangan jualan cewek aja, itu nggak boleh itu. Human trafficking itu. Lanjut. Intinya ada sesuatu yang mau gue lakukan dan gue nggak mau nyesel di umur 30-an gue atau 40-an gue gitu. Keburu tua anjay, nggak berasa, waktu nggak berasa. 3 tahun tuh bisa ngubah hidup lu, 35 tahun. Lu nggak akan pernah tahu. Hari ini lu jalan nih, keluar dari rumah lu nih. Siapapun yang nonton nih ya. Kapan? Mungkin lu pernah denger ini. Karena gue dengerin dari konten-konten lain juga. Lu nggak akan pernah tahu apapun yang terjadi ketika lu buka mata lu. Jangankan lu keluar dari rumah dulu deh. Lu buka mata, lu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah lu akan kepleset di kamar mandi, lu akan kepleset karena pisang, atau lu akan terselak, kesedak terus meninggal. Tiba-tiba dapat donasi 20 miliar. Wow, dari mana tuh? Dari langit, ya tuh. Money laundering ya? Anyway, ya lu gak akan pernah tahu gitu loh. Apapun yang terjadi di hidup kan random banget ya. Bahkan, gue keinget ada satu ini. Kemungkinan manusia ada di dunia juga random gitu loh. Teori ya? Ada teori gitu? Enggak. Backup by science. Jadi, kemungkinan sel telur itu jadi manusia. Satu banding sekian entah miliar apa triliun tuh. Gue udah sampai nggak bisa baca nolnya. Nol atau berapa tuh? Gue udah nggak tahu komanya lah. Terus jadi manusia gitu ya? Jadi manusia, jadi lu sekarang. Lu bisa bayangin kan betapa beruntungnya lu sekarang gitu loh. Dan lu pikir, lu udah beruntung bisa lahir, lu mau membuang-buang hidup lu gitu. Ya berhubungan sama itu ya, gue pernah mikir juga gini. Lu lahir nih tadi, lu bilang kan. Terus lu sekolah kan, jadi sekolah dituntut pusingnya apa? Belajar, ya kan? Belajar pusing sekali makin naik kelas
lu belajar lebih dari 10 mata pelajaran yang berbeda yang lu nggak semuanya suka gitu kan. Paling 2, 3 lu suka, sisanya nggak biasa aja atau nggak suka gitu. Terus lu kuliah bingung mau milih apa. Giliran milih ngasal tuh ke temen, ada yang gitu kan. Kalau gua kan kebetulan emang gua suka komunikasi, gua ikut Ilkom gitu, gua ambil itu. Terus udah lulus, terus cari kerja pusing. Gua aja dulu nyari kerja 5 bulan gua. 5 bulan gue nyari kerja nggak dapet, tiba-tiba ada callingan apa segala macem masuk gue kan. Terus kerja juga capek gitu loh. Jadi kayak setelah kerja nanti ada tuntutan apa lagi? Pak, kapan punya pacar? Kapan nanti nikah? Kapan nanti beli mobil? Kapan beli rumah? Kapan beli apa gitu? Aduh. Semua itu seakan-akan siklus itu membuat hidup lu menderita gitu loh. Sekarang kan lu mau membuat ini tuh hidup lu jadi sesuatu yang menyenangkan, walaupun banyak yang beban atau menyakitkan gitu ya. Ya udah, apa yang mau lu buat gitu? Apa upaya yang bisa lo lakuin supaya membuat itu merubah semua lebih baik? Ya melakukan hal-hal yang lu nggak mau nyesel. Makanya judulnya kan nanti nyesel gak? Gitu kan? Judul podcast ini. Nanti nyesel gak gitu? Tadi kan gue yang buat. Oh, yang buat. Ya, gue yang buat judulnya tadi kan ya. Benar. Jangan sampai lu hidup tuh sia-sia gitu, lu ngelakuin hal yang even though lu gagal gitu, even though lu atau berhasil udahlah bersyukur lah. Gagal pun bersyukur gitu loh. Anjir, mau apalagi hidup anjir, kerja terus sampai umur 60-an pensiun, terus lu nggak punya apa-apa, tuanya juga biasa-biasa aja, ngawang-ngawang kaki, ngopi pagi-pagi, nyiram tanaman, nggak bisa menikmati hidup gitu loh. Ya lakuin sesuatu yang akan bisa lo nikmati. Betul. Pusing mikirin hidup. Hidup dipikirin, dijalanin bos. Iya, kalau mikirin overallnya kita tadi kayak kalau lu jabarin satu persatu ya. Betul. Tapi kan dijalanin kan ya hari per hari at the moment gitu loh. Apa ya sekarang kan masalahnya at the moment lu mau ngapain? Pas banget tadi tuh gue jadi antitesis tuh. Biasanya orang-orang kayak gitu kan. Gue sering dengar aja kalau yang orang-orang yang ya gue dengar cerita lah. Gue udah dengar cerita dari beberapa temen gue kayak, ya gue nggak tahu gue mau ngapain gitu. Gue nggak tahu mau ngapain. Gue cuman dia lulus SMA selesai, udah gue nggak mau lanjut kuliah. Tapi gue mau punya duit. Gue mau punya duit banyak. Dari muka lu udah jelas. Gimana kayak kita tahu persaingan dunia kerja gimana gitu loh. Market ya. Iya, kan udah banyak gitu lulusan. Cuman apa yang membuat lo berbeda kan beda lagi gitu loh. Dari situ aja gue mikir kayak, lu mau hidup seperti itu, oke lah, gue nggak menyalahkan dia ya, tapi itu jalan hidup dia ya lah. Ada ya dia ya beberapa orang dan beberapa orang lainnya yang gue tahu, gue juga yakin ada yang berpikir seperti itu juga. Cuman kalau buat gue pribadi, ya buat kita bertiga lah ya, karena kita bertiga mirip-mirip pikirannya. Apakah lu bahagia dengan hidup seperti itu? Apakah lu akan benar-benar bahagia ketika lu tidak punya mimpi, lu nggak punya apa-apa? Maksudnya kayak udah lu nggak punya mimpi, lu nggak punya apa-apa lagi gitu kan? Dan lu ketika lu kerja, lu malahnya mengeluh gitu loh. Ya kan tolol. Kan makin combo nih. Iya. Kombonya tolol lagi. Iya. Kan jadi kan lu berdelusi, lu pengen sesuatu, lu pengen pengen nih bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tapi gue juga pusing gitu mau ya ngapain belajar lah, ngapain inilah. Ya kalau bapak lu bisa ngasih lu sih ya udahlah ya, terlalu lah ya, gue bodo amat ya. Tapi kalau kayak banyak maunya terus nggak mau gerak, kayak ketek lu bau bawang anjay. Wow, itu pura-pura bawang. Mayat skecium daun lagi dia. Cuman overall yang gue mau ngomongin ya let's do something lah in our lifetime. Mari kita lakukan sesuatu di sisa-sisa hidup kita ini. Kita nggak tahu. Gue kadang pernah mikir ya, kalau emak gue udah nggak ada gimana ya, gue sendiri. Kalau misalnya atau bapak lu gitu udah nggak ada gimana ya, kayak lu someday, gue mikir someday kayaknya gue akan sendirian deh. Gue mikir aja gitu ya kan, gue punya adik juga ya, tapi kayak
someday semua itu fana gitu kan. Nggak, di dunia ini nggak ada yang abadi gitu. Betul. Tapi apa namanya, bagaimana lu bisa mikirin itu kalau lu nggak ngapa-ngapain? Apa yang lu mau buat mereka? Apa yang mau lu, upaya yang lu lakuin? Lu pengen jadi anak kebanggaan orang tua lu? Ya kerja, selain kerja, usaha. Cuman kan sebenarnya makin zaman makin maju kan banyak hal yang bisa kita lakuin, kayak bikin konten. Kayak kita tadi mau usaha bubur kayak apa. Anjir, lu nggak tahu usaha bubur lu sehari 1000 porsi laku gitu misalnya. Lu nggak akan pernah tahu. Iya, cuma kan orang selalu mikir, aduh gimana ya nanti kalau nggak kejual ya, aduh gimana ya nanti kalau gagal ya, aduh nanti kalau nggak balik modal gimana ya. Ya semua ada caranya kalau lu mau coba, atau kayak semua hal kalau lu niat dikit bisa kok. Ketemu orang. Sebenarnya lu kayak nggak pengen aja ketemu dia, tapi lu jadiin lu ketemu dia. Kalau lu usahain, bisa aja ketemu kalau lu luangin waktu. Tapi kalau nggak lu luangin waktu nggak bisa. Sama kayak lu tadi ngomongin intinya bukan bisnis lah ya. Lu mau merubah hidup lu ke next level gitu, lu harus bikin perubahan. Besok gue beli belt Kamen Rider kalau gitu. Bukan perubahan, bukan henshin, bukan henshin, Oh, bukan. bukan henshin. Perubahan? Bukan henshin, bukan. Bukan. Ayo udah. Lempar dulu jokesnya, siapa tahu ada yang makan. Ntar jadi mayat lu ntar. Berabu. Wow. Bukan berubah ya, berabu. Berubah berabu. Ntar habis berabu, berabe. Ya. Jelek. Pas tuh. Berubah, berabu, berabe. Bingung kan lu? Bingung lah, berabe. Rasanya nggak nendang gitu. Tendang. Panggil Ronaldinho. Udah pensiun. Udah pensiun. Kan masih bisa nendang kan? Udah pensiun. Susah, orang nggak ngerti bola tapi menyeletuk bola gitu. Soalnya yang memorable buat gue Ronaldinho sih. Sama satu lagi di childhood. Apa? Ronaldikin. Itu memorable sih. Kebetulan dia bukan main bola. Bukan. Kalau zaman sekarang orang bilang selebgram gitu. Mirip aja. Tuh Ronaldikin aja. Itu usaha dia jadi Ronaldikin itu untuk kepikiran gak lu? Nge-branding untuk membuat dia, gue nih mirip Ronaldinho gitu. Atau orang yang bilang terus kayak tiba-tiba dia memanfaatkan momentumnya. Dan sekarang kan kayak jadi gara-gara Ronaldikin ya. Iya. Nyambung lagi kan Ronaldikin kan? Nih, lu punya modal, lu duit punya. Ya gimana biar punya, ya lu kerja kan. Lu kerja, lu nabung gitu. Sambil lu mempersiapkan diri, kesempatan ada tiba-tiba. Ya kadang kan ada orang punya kesempatan tapi nggak punya kapasitas untuk bisa mengeksekusi gitu loh. Betul. Lu nggak punya duitnya, lu nggak punya skillnya, lu nggak punya pengetahuannya gitu loh. Nah sekarang kan kalau lu nggak punya, kalau lu punya duitnya, lu punya skillnya, lu punya pengetahuannya, lu ambil kan. Cuma kan kalau lu nggak punya tiga-tiganya itu salah lu. Betul. Ini kata Pangeran Siaan. Kemarin gue nonton podcastnya. Gue lupa judulnya apa, tapi pokoknya sama Radit. Tapi dia ngomong itu, kalau ada kesempatan itu dari Tuhan lah ya. Kita bisa ngomong entah jatuh dari langit, entah dari orang tiba-tiba ada kabar burung apa. Tapi saat lu udah siap gitu loh, ya lu yang bisa eksekusi itu pilihan lu gitu loh. Kalau enggak ya saat ada kesempatan lu yang nggak siap, ya itu salah lu. Betul. Ya gimana lagi anjir, semua hidup lu yang milih anjir. Lu mau nikah apa enggak lu yang milih. Lu mau sukses apa enggak lu yang milih. Hal yang lu nggak bisa milih itu setahu gue cuma 3. Apa? Lahir, sakit, mati. Udah itu doang. Yang lain lu bisa milih anjing. Rafathar nggak bisa milih. Milih buat miskin kan bisa? Aduh, kesana. Pak, tuh masalahnya lu mention orang gede, Pak. Ya banyak juga yang mention. Iya sih. Nggak bisa milih kan? Betul. Buat miskin nggak bisa. Iya. Cipung aja udah bisa beli rumah, Cipung. Dia bilang katanya usaha dia kerja bisa beli rumah. Lu ngapain? Umurnya berapa tahun? Pengalaman kerjanya 20 tahun gitu. Ada. Nggak salah level lu. Makanya lu udah sadar diri, udah tahu nggak berprivilege,
udah tahu punya pas-pasan, udah tahu mungkin lu ngerasa nggak seganteng atau sekeren yang lain, ya diupayakan. Usaha makanya, gerak anjay, gerak. Udah tahu lu nggak guna, jangan tetap nggak guna. Udah tahu malu cuma bisa ngandelin lu. Nah, Jangan kayak tai kan. betul. Jangan sosok kayak raja Anda ya. Iya, jangan masa playing victim. Gue terlahir di keluarga yang biasa-biasa aja atau keluarga yang susah. Ya semua salah yang di atas, ya gila. Gua Selain lu ada yang lahir di kolong jembatan gitu. Syukur ada yang bisa di kolong jembatan. Ada yang entah di mana, lu nggak tahu, nggak pernah tahu. Wah, jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya, Stop dulu sebelum lo ngejokes. oke? Gue tau lo mau ngejokes. Gue patahin lo. Kesimpulannya apa lo? Bangke lo emang. Begini ya penonton. Kalau lu udah punya teman, bertahun-tahun kenal lu. Nah lu nggak kan gue biarin lu ngejokes saat kesimpulan lagi gue capek nyapuin lu. Jadi, Kopi gue jadi garing nih. apa yang enaknya ya? Gak ada yang enak, apa namanya dalam hidup? Ya. Bisa lo enakin sebenarnya. Ya, cuman kan kembali lagi, itu kan di pikiran lu. Kalau lu tidak bisa berpikir Seperti itu, ya susah. Nggak bisa. Susah. Lu nggak, pikiran lu kacau, pikiran lu nggak bisa lurus. Apa? Ini singkong di depan kita nih. Kita udah cium baunya kan, enak kan? Gue dari tadi mau ngambil sih, cuman Ya. bangke nih baunya nih. Ntar, ini tahan dulu singkong. Tahan dulu nih singkong nih. Ya. Jadi Tapi kan kalau lu nggak apa ya? Ini karena ini singkong nih, enak nih. Tapi kalau lu pikir nggak enak ya nggak akan enak. Lu kalau singkong depan mata nih, lu nggak ngambil nih, Nggak akan berasa. nggak akan berasa. Lu nggak akan pernah tahu ini enak atau kagak. Effortnya kan tangan lu gerak terus ngambil kan. Betul. Nah, ini kan usaha gitu kan. Betul. Jadi kita ngambil. Jadi Jadi kita ngambil. Sama halnya seperti lu usaha. Lu usaha kagak kayak begini, kagak jalan loh. Jadi intinya kesimpulan lu ngambil singkong. Ya, itu bagian lu ya. Gue sapu biar bagus nih. Mikir gue. Kalau gue udah ada. Soalnya udah bagus tuh. Intinya ya, kalau gue ya jangan sampai saat kesempatannya datang lu nggak siap. Karena lu nggak akan tahu ya kapan itu datang. Karena gini, percuma misalnya lu jadi yang paling jago dari satu bidang. Misalnya lu jago marketing, lu jago misalnya jualan, lu jago misalnya sebagai pekerja kantoran, lu punya banyak kualifikasi yang oke gitu, lu jago, semua baik kan, jago. Tapi semua yang jago akan kalah sama satu orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu orang yang punya kesempatan tapi dia bisa ngambil, dia makan kesempatan itu. Tapi kalau dia nggak bisa makan, itu salah dia gitu. Sama seperti singkong tadi. Sepatu gue mau terbang anjay. Jadi hidup tuh seperti singkong ya guys. Anak singkong. Yoi. Karena kita bukan ini ya, anak-anak yang mengeroti ya. Iya, anak singkong kan. Nah, singkong. Cairul tunjang. Wah, kok bentar. Ada yang salah tadi itu. Udah biarin. Menu warteg. Kan ada kikil, tunjang, Ya. rendang, ayam pop. Gue bisa lariin kemana-mana sih, Ki. Cuman udah jangan dulu lah ya. Tahan dulu mulut gue. Oh jadi tahan. Tahan dulu. Tahan. Terus lu mau ngomong apa lagi? Udah selesai gue. Udah selesai gue. Kesimpulannya tadi jadi ngambil singkong. Singkong. Oh ya udah sekian mungkin buat kita. Pada hari ini kita ngomongin banyak hal ya. See you in the next episode. Bye bye. Oke, ciao.